Oke, sip. Pagi teman-teman, jadi di video kali ini kita bakalan ini Wolf Tales, saya selesai dulu. Jadi di video kali ini kita bakalan belajar tentang berat dan massa benda ya. Biar agak ringan, ini saya matiin dulu. Sip. Nah, berat dan massa benda. Oh, ini tuh e-book BSE. Ini BSE dan dari kelas 8 SMP. Kelas 8 tuh kelas 2 SMP ya. Soalnya kelas 7 kelas 1 SMP, dan di sini kalau teman-teman lihat itu di sini ada banyak e-book atau BSE yang bisa kita bahas sebenarnya. Ada IPA, ada matematika. Dan kalau ngelihat BSE yang lain kayak misalkan 10 SMA itu ada fisika, ada matematika, ada kimia. Ada banyak sih. Kalau teman-teman pengen bisa di-emailin aja, ntar saya kirimin di email atau mungkin bisa langsung download sih. Banyak. Sayang kalau nggak dipelajari. Nah, sekarang kita bakalan belajar yang berat dan massa benda. Jadi kalau teman-teman udah belajar yang ini, mungkin bisa sekalian nge-review lagi pelajarannya di kelas 8 SMP. Dan kalau teman-teman yang baru kelas 1 SMP, mungkin ya sekalian bisa belajar materi kelas 2. Nggak apa-apa sih belajar lebih awal, soalnya dulu saya punya teman kelas 1 SMA itu udah belajar pelajaran kelas 3 SMA. Jadi ya keren sih. Kenapa kayak gitu ya? Soalnya dipersiapin buat olimpiade ya. Nah, di sini kita bakalan belajar berat dan massa. Nah, apakah berat itu? Berat itu adalah sebenarnya massa benda dikali gaya gravitasi yang ini. Jadi massa dikali gravitasi. Nah, makanya berat itu berbeda di satu planet ke tiap planet. Jadi misalkan di bumi seseorang beratnya 60 Newton. Oh ya, berat itu satuannya Newton ya, bukan kilogram. Jadi kalau di kehidupan sehari-hari teman-teman ada yang nanya kayak misalkan kamu beratnya berapa sih? Harusnya dijawab berat saya tuh misalkan 690 Newton. Kenapa 690? Soalnya massa saya atau ya massa benda atau massa orang saya misalkan 69 kilo dikali 10. 10 itu adalah gravitasi di bumi, percepatan gravitasi di bumi. Dan percepatan gravitasi di bumi itu nilainya biasanya 9,8 atau 10. Kalau saya sih sukanya pakai yang 10 soalnya lebih enak dikaliin kan. Jadi ya kayak gitu. Jadi kalau massa itu adalah, ini mungkin bisa dilihat, kalau massa itu jumlah materi. Materi itu apa? Ya kayak partikel terkecil aja lah ya, bisa dibilang, atau satu atom terkecil lah ya di dalam suatu benda gitu. Misalkan besi 1 kilo berarti massanya 1 kilo. Nah, besi itu berarti kumpulan dari berbagai macam atom besi kan ya di dalamnya. Nah, itu yang disebut sebagai massa. Jadi kumpulan materi yang ada yang dikandung oleh suatu zat. Dan satuannya baru kilogram. Jadi kalau ditanya massamu berapa, baru kita jawab 59 kilo misalkan. Tapi kalau ditanya beratmu berapa sih? Nah, berarti 590 Newton. Jadi bisa dibedain gitu. Bisa dibedain teman-teman yang udah belajar fisika dan yang belum belajar fisika. Nah, jadi sekali lagi ini berat itu simbolnya W. W itu kayaknya weight ya. Kalau dibawa ke bahasa Inggris, W itu adalah weight, M itu adalah massa, dan G itu adalah gaya gravitasi atau sering disebut percepatan gravitasi. Dan percepatan gravitasi itu berbeda di tiap planet atau berbeda di tiap tempat. Misalkan di bumi gravitasinya 10 meter per second pangkat 2, tapi mungkin di bulan bisa aja lebih ringan, mungkin cuma sekitar 5 atau 2 meter per second pangkat 2. Makanya kalau di bulan kita bisa melayang-layang gitu, soalnya percepatan gravitasinya lebih kecil gitu. Nah, ini ada contoh. Jadi misalkan massa benda 2 kg, mungkin saya tulis kayak gini. Sip, kayak gini lebih mantap nih. Jadi massa benda, nah ini massa benda, berarti ini itu M-nya. Ini M-nya, M kecil ya, lihatin M yang ini. Massa benda 2 kg. Jadi kalau kita pengen mastiin ini itu M itu satuannya kilogram, oke? Jadi kalau disebutin 2 kg, otomatis 2 itu adalah M. Gitu kalau seni belajar fisikannya. Nah, terus yang ini percepatan gravitasi, berarti yang ini kan ya G ya. Itu 9,8, dan lihat satuannya emang benar-benar 9 meter per second pangkat 2, dan itu sama dengan yang ini. Ini satuan MKS. MKS tuh
meter kilosekon ya. Soalnya kadang-kadang mungkin ada juga yang satuannya sentimeter per second pangkat 2. Nah, sentimeter berarti kita harus ngubah dia ke meter dulu gitu. Jadi ya lihat satuannya juga kalau fisika. Jadi nggak sekedar ngemasukin angka-angka terus dihitung rumusnya, nggak kayak gitu. Jadi kita harus lihat satuannya juga. Nah, berarti diketahui M yang ini, terus G yang ini, sama kayak kemarin di video-video sebelumnya kita punya beberapa persamaan ya. Tapi persamaan sekarang itu W sama dengan M dikali G. Berarti 2 dikali 9,8 berapa tuh? 27, 9, 18. Oh, ini udah ada nih. Dan ini udah dibahas juga sih. 2 dikali 9,8 itu 19,6 kilogram meter per sekon pangkat 2. Nah, kilogram meter per sekon pangkat 2 ini itu bisa disingkat menjadi Newton. Jadi 19,6 Newton. Kok bisa Newton sih? Soalnya Newton yang menemukan teori ini. Dia yang pencetus teori ini. Mungkin teman-teman kalau punya teori baru, ya satuannya bisa P misalkan. P itu apa sih? P itu adalah Poipo. Kenapa bisa Poipo? Soalnya Poipo yang mencetuskan persamaan ini. Cie, keren kan ya? Sip, kayak gitu. Ini contoh sederhana ya. Dan ya teorinya kayak gini aja. Simpelnya kayak gitu. Nggak usah dibawa ribet-ribet amat. Dan ada contoh soal nggak? Oh, ini bisa dibahas. Bisa yang ini. Jadi di sini ada massa benda 0,5 kg, berarti ini adalah M. Terus digantungkan pada dinamometer. Dinamometer buat ngukur gaya kayaknya ya, atau kayak timbangan sih ya. Dan menunjuk 5 Newton. Dan ini satuannya Newton, berarti ini adalah W-nya ya. Berapakah percepatan gravitasi? Berarti ini ditanyakan G-nya kan ya. Nah, sama kayak ya masukin rumus aja. W sama dengan M dikali G. W-nya ketahuan 5. Dan ingat satuannya udah Newton. Dan sama kilogram, berarti udah cocok ya. Udah satuan udah oke, berarti tinggal masukin angkanya aja. Ini 5. W-nya 5. Terus M-nya 0,5 G. Nah, berapa G-nya ya? Pindahin aja yang ini ke sana. Ke sini. Berarti dibagikan ya. Berarti G itu adalah 5 dibagi 0,5. Berarti 50 dibagi 5. Berarti 10. Nah, G satuannya apa? Karena ini udah Newton dan kilogram, berarti sebenarnya itu adalah meter per second pangkat 2. Kok bisa kayak gini? Sebenarnya bisa dijabarin lagi kayak tadi. Newton itu kan kilogram meter per second pangkat 2. Newton itu sama dengan yang ini ya. Dan di sini ada meter, massa itu kilogram kan ya. Nah, berarti ini habis kalau dibagi, makanya tersisa ini. Makanya masuk ke sini meter per second pangkat 2. Dan kalau ya kayak gitu, simpel kan ya, cuma masukin angka, lihat satuan, masukin angka, udah gitu aja fisika mah. Nah, ya sama ya, 10 ya jawabannya. Sip. Dan ini rangkuman bab 10. Jadi di bab 10 ini juga belajar gaya sebenarnya, cuman nggak saya bahas soalnya simpel aja sih. Kalau teman-teman pengen ngebahas resultan gaya juga mudah. Dan resultan gaya itu bakalan dipelajari lagi nanti di kelas 10 SMA atau di kelas 1 SMA pada saat belajar GLB gaya. Ntar belajar gaya-gaya hukum Newton kalau nggak salah, hukum Newton 1, 2, dan 3. Nanti gaya-gaya bakalan dimasukin. Yang ini bakalan dimasukin lagi. Dipakai lagi, maksudnya konsepnya aja. Perhitungannya lebih agak santai dikit. Nah, mungkin bisa langsung dilihat contohnya aja. Yang ini. Jadi 3 orang anak mendorong sebuah kotak. Jadi kalau kita gambarin ada 3 orang anak nih. Saya pakai yang ini aja. Atau mungkin yang ini saya kecilin aja ya. Jadi bisa. Oke. Nah, di sini lebih serak. Nah, jadi di sini ada 3 orang anak. 3 orang anak mendorong sebuah kotak masing-masing 400 Newton ke kanan, 350 Newton ke kiri, dan 300 Newton ke kanan. Oh, berarti kalau kita gambarin di sini ada kotak nih. Didorong sama 3 orang anak. Ini ke sana kan kanan ya. Kanan ke sana kiri. Oke. Nah, si anak pertama dia bilang di sini itu dia
mendorong 400 Newton ke kanan. Berarti di sini ada F1, misalkan F1 itu arahnya ke kanan sebesar 400 Newton. Terus anak yang kedua dia 350 Newton ke kiri. Berarti yang ini arahnya ke sana, F2 misalkan itu 350 Newton. Terus si anak ketiga itu 300 Newton ke kiri, berarti kayak gini. F3 itu ke kiri 300 ya, 300 Newton. Ini satunya juga Newton. Nah, jika gaya-gaya tersebut jika gaya-gaya tersebut satu titik tangkap, maksudnya ya gaya itu source-nya dari sini semua, F1 ini, F1 ke sana, jadi sejajar misalkan. Gitu maksudnya yang satu titik tangkap, maka gaya yang bekerja patok kotak adalah, nah berarti kalau kayak gitu F resultan FR aja itu sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3. Kok bisa kayak gini? Sama kayak persamaan yang ini. Tapi logika aja sebenarnya. Kalau misalkan temen lu ngedorong bangku ke kiri, terus kamu ngedorong bangku ke kanan, kira-kira, tapi saya nggak bisa dihitung gayanya berapa ya. Iya, nggak bisa dihitung gayanya, soalnya kita belum ada pengukuran kayak gitu. Tapi ya logika aja, misalkan si Budi ngedorong ke kanan, si Arif ngedorong ke kiri, resultan gaya kan berarti penjumlahan dari gaya dari si Budi dan si Arif. Cuman kalau dia ngedorong ke kiri itu berarti negatif. Intinya kayak gitu. Jadi ya masukin aja nilainya, F1 400, F2 karena dia ke kiri berarti dikurang 350. Kenapa dikurang ya? Karena ke kiri. Oh ya, gaya itu termasuk dalam besaran vektor. Jadi arahnya, kalau arahnya ke kiri dia negatif, kalau arahnya ke kanan dia positif. Jadi sama kayak kecepatan juga. Kecepatan tuh juga vektor. Jadi kalau dia arahnya ke kanan dia positif, dia arahnya ke kiri berarti negatif. Sama kayak yang ini. Berarti ini 350 karena arahnya ke kiri. Karena berlawanan sama yang ini. Intinya kalau dia berlawanan berarti salah satunya harus positif gitu, bukan salah satunya harus negatif. Jadi masukin nilainya lagi 300 untuk yang F3 ya. Nah dikurangi aja 400. Ini 350 dikurang 30 berarti dikurang 50 kan ya. Berarti total gayanya adalah 350 Newton. Arahnya kemana? Karena ini positif berarti arahnya ke kanan, 350 Newton ke kanan. Berarti jawabannya adalah yang B, yang ini. Simpel kan ya? Simpel banget. Nah sekarang kita ke soal yang lain. Nah misalkan yang ini nomor 4. Yang ini saya bersihin dulu aja. Sip. Nomor 4, massa suatu benda 15 kg, sedangkan percepatan gravitasi adalah 10. Maka berat benda tersebut, nah ini mudah banget kan ya? Tinggal dimasukin ke persamaannya. 15 berat benda W itu adalah massa dikali gravitasi. Massanya udah kilogram, sip. Yang gravitasi udah meter persegi pangkat 2, sip. Berarti tinggal langsung dikaliin aja 15 dikali 10. Berarti 150 Newton. Jawabannya yang ini, D. Yeay. Sip, lanjut ke yang berikutnya. Kalau masih ada. Oh, itu nomor 5 tuh. Jika massa benda di bumi 100 kg dan percepatan gravitasi di bumi 9,8 meter per second dan di bulan 1/6 gravitasi bumi, maka massa benda di bulan adalah, kalau ditanya masanya, ini ditanya masanya nih. Massa itu nggak akan pernah berubah. Berarti massanya tetap 100 kg. Jawabannya ya 100 kg. Yang ini, jawabannya tetap yang B. Tada, selesai dia. Ini kayaknya ada kunci jawabannya ya. Oh iya, ini ada kunci jawabannya nih. Ini ada kunci jawaban di bawah. Ini bab ke-10 ya. Tadi jawabannya B ya, nomor berapa tuh? Nomor 5. Nomor 5 jawabannya B, nomor 4 jawabannya D. Coba kita lihat. Bab 10. Alah, mana ini? 9. Oh ini. Ini bab 10. Tapi kok cuma kayak gini ya? 1A. Oh ini. 5B ya. 5B tadi berapa sih? Ini kok nggak ada nomor 4 ya? Iya, 1, 3, 5. Iya, yang dijawab berarti cuma yang ganjil aja nih, yang genap nggak ada. Tapi jawabannya 5B, berarti udah benar kan ya? 5 itu B.
atau jangan-jangan yang itu tuh, yang kunci jawaban tadi tuh yang ini apa ya? Ini kan bab 10 juga nih, sebelum masuk ke bab 11. Oh sorry, salah. 5B. Iya benar, 5B. Berarti yang ketiga tadi nggak dibahas ya. Arah gaya gesek yang terjadi antara dua permukaan yaitu arah gaya gesek itu harusnya selalu berlawanan. Berarti jawabannya dapat berlawanan dengan kecenderungan arah genap, dapat berlawanan atau arah, nggak mungkin selalu berlawanan ya. Jadi jawabannya yang B. Makanya tadi jawaban yang kunci jawabannya B gitu. Sip, tapi ini nggak dibahas soalnya ini teori sih, nggak ada perhitungan. Saya tertarik yang ada perhitungannya aja. Dan kalau kita lihat yang ini, oh sampai situ aja, nggak ada yang lain. Oke, saya pikir kayak gitu aja teman-teman. Kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Jadi yang kita pelajari hari ini cuma gaya berat, yaitu W sama dengan M dikali G. W itu adalah berat yang satuannya Newton, dan M itu adalah massa yang satuannya kilogram, dan G itu adalah percepatan gravitasi yang satuannya meter per second pangkat 2. Oke? Kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan, atau kalau pengen ngebahas yang lain boleh dikasih komentar di videonya. Sip, saya pikir kayak gitu ya teman-teman. Semoga bermanfaat, dan see you next time again. Bye-bye.